وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. فقال تعالى في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa wasallatu karim wa nahnu ala dzalika minasyir wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola, dan seluruh yang terlibat dalam mengurusi masjid yang mulia ini, yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin khadirat khilafut ta'lim, majelis tazkirah subuh Ahad jamaah Masjid Al-Ansar yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah selesai tuntas Rabiul Awal dan berakhir hari ini sudah memasuki hari ketiga Rabiul Akhir. Allah senantiasa berikan kesempatan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuan utama dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hubbun Nabi, cinta Nabi, cinta Rasul sebagai kekasih kita, dan itu merupakan alamat iman, ya, bukti orang beriman. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya dari semuanya, dari orang tuanya, anak-anaknya, bahkan manusia semuanya. Nah, untuk itulah diadakan peringatan Maulid dalam rangka menanamkan cinta tersebut, membuktikan cinta. Nah, di situ ditegaskan dalam satu hadis Nabi, ya, bukti cinta itu adalah ihya'us sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang benar cintanya kepadaku. Orang yang benar cintanya dengan aku kelak bersamaku dalam surga. Nah, ini wujudnya, ya, wujud dari pengamalan sunnah itu diantaranya yang kita lakukan sekarang. Karena kita sekarang dalam rangka melakukan yang namanya sunnah Nabi, apa yang Nabi lakukan dahulu. Jadi bermajelis ini adalah merupakan sunnah besar. Jadi seketika dakwah di Mekah dengan sembunyi-sembunyi, Nabi kita sudah membuat majelis Darul Arqam namanya, mengajari para sahabat setelah mereka dengan syahadatainnya mengakui ketuhanan Allah itu dan juga mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka diajarkan oleh Nabi kita menanamkan nilai-nilai iman dan Islam itu. Demikian ketika hijrah ke Madinah, hari yang pertama beliau tiba di sana di Kuba, beliau sudah mengumpulkan para sahabat dari golongan Ansar dan Muhajirin. Lalu Nabi kita pun menyampaikan pesan dan wasiat dalam masjid, dan hari-hari Nabi kita di Masjid Nabawi pagi, siang, ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu diajarkan kepada para sahabat. Nah, jadi ini adalah di antara sunnah yang besar yang Allah berikan kesempatan kita untuk melakukannya. Alhamdulillah. Dan dikatakan selama ini ada, ya, karena ini diikuti selanjutnya oleh para sahabat, tabi'in, ulama-ulama seterusnya sampai sekarang. Itu selalu diadakan majelis. Selama ada majelis sunnah gini, insya Allah agama ini akan langgeng, akan berlanjut.
Tapi kalau ini hilang, tidak ada lagi, atau pray, jalan pengelola, pada banyak orangnya guru ampihannya dah, itu ampihan ya mau dah, akhirnya pray. Bila sudah pray itu alamat mulai menurun. Selama ini ada, justru kalau ingin meningkatkan, kita akan adakan majelis sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sunnah-sunnah yang berlaku dengan kehidupan Nabi itu bisa kita contoh karena diajarkan dalam majelis seperti itu. Alhamdulillah. Ini kesyukuran kita adalah tuntas Rabiul Awal. Masuk kita hari-hari berikutnya kita insya Allah senantiasa dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia dan dirahmati Allah, tema kita kemarin adalah berbicara tentang 9 wasiat diambil oleh musannif ini inti dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang salik yang berjalan menuju Tuhan. Ya, pada dasarnya, pada akhirnya semua kita ini adalah berjalan menuju Tuhan, menuju Allah. Cuma masalahnya itu kan bisa disambut, bisa ada, tergantung sekembalinya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk kita disambut dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa wasiat yang disampaikan kepada kita. Mana kalau kita menjalin wasiat insyaallah ya, kita termasuk mereka yang kelak akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di situ indikatornya adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang no problem, tidak ada masalah. Nah, maka bagaimana kita bisa membawa diri kita ini supaya selalu dalam keadaan tenang. Nah, tenang itu diindikasikan adalah bersih, lepas dari hal-hal yang keliru dan salah. Contoh misalnya, jangankan bertemu Allah dengan segala ketentuannya kelak yang akan kita pertanggungjawabkan ini. Ketika seseorang misalnya sebagai seorang penanggung jawab memberikan laporan kerjanya, ketika itu ada indikasi-indikasi kesalahan, kekurangan dan hal-hal yang bermasalah, pasti tidak tenang. Ketika ada pertanggungjawaban misalnya pimpinan ya kepada DPRD atau DPR, itu kan ada pertanggungjawaban tak. Nah, kalau dia tidak masalah, tidak ada problem dengan pekerjaannya, dia tenang-tenang saja. Seperti seorang naik kendaraan misalnya, dia berkendaraan dengan segala kelengkapannya, tidak ada masalah. 100 polisi kiri kanan jalan di Poltabes sana kita lewat, kita tenang-tenang saja, tidak masalah. Tapi mau ada masalah, polisi imbah makan di seberang jalan ini barangkali tak terkajut-kajut kita, gugup. Nah, itu baru berhadapan dengan polisi itu kan. Kalau kita ada salah tak. Namun kita ada, nah itulah semalam sudah diwasiatkan kepada poin yang ke berapa sudah 5 kemarin sudah poin 5 kita bahas. Kemarin yang pertama mengulang nih, kalau istilah orang kuliah, orang sekolah itu ada istilah apa artinya mengulang kembali sedikit. Nah, kalau dalam sinetron itu ya apa kisah sebelumnya. Nah, jadi ada sekilas dulu. Nah, jadi kemarin pintu pertama untuk kebersihan dan kesucian itu adalah taubat kita, pembersih batin. Ya, kita bersihkan batin. Nah, jadi dengan taubat. Lalu menjaga taubat tadi supaya jangan lagi masuk ke ranah yang namanya kerusakan. Lalu dibawa sifat qanaah. Nah, sifat qanaah itu akan menjaga kita, membentengi diri kita dari perkara-perkara yang janggal. Sebab cukup aja. Apalagi yang kita gawi, itu kan. Nah, tapi kalau sudah orang merasa ada cukup, merasa ada puas, apapun dia lakukan. Nah, akhirnya apa? Halal qaut, haram pokok. Nah, itu kan istilahnya tuh. Apa masalah ulang tuh? Maka sudah taubat tadi. Bahkan tingkatkan taubatnya tadi dengan selain qanaah itu ada zuhud, berpaling kita.
dari dunia. Karena dunia ini malah pungkaranya tuh dunia nih, nama masalahnya itu. Ketika orang itu hubbud dunia, itu masalahnya. Nah, untuk itu tinggalkan dia. Dan dia memang meninggalkan kita. Nah, ngapain kita mencintai dunia? Kalau kita cinta dunia itu adalah namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah itu, ini jangan ada cinta lawan kita, meninggalkan kita. Nah, kita mencintainya, rugi kita. Nah, itu zuhud namanya. Lalu keempat semalam adalah ta'allumul ilmi syar'i. Nah, berilmu kita untuk dapat menjalani kehidupan tadi supaya kayak apa, menjaga taubat, menjaga qanaah, menjaga zuhud. Ilmunya ada, berilmu kita. Nah, lalu yang kelima semalam al-muhafazah 'ala sunan. Jadi menjaga sunnah-sunnah dalam kehidupan. Jadi ada sunnah bil makna ta'rif daripada ulumul hadis ya, dalam ilmu hadis itu adalah masadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil Qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi selain yang ternas dalam Al-Qur'an. Selain itu ada namanya sunnah atau al-hadis berupa perkataan dan perbuatan serta takririah nabi kita. Nah, itu dijadikan sebagai landasan hidup kita. Itulah disebut ihya'us sunnah. Nah, itu makna dari ilmu hadis. Makna dari ilmu fikih, sunnah itu adalah penyempurna dari amal fardu. Amal fardu kita yakinlah, kayak sembahyang subuh tadi kita yakin tidak ada sempurna, ada kurangnya gitu kan. Kayak apa supaya sempurna ditutupi dengan yang sunnahnya. Jadi kita qabliyah subuh sebelumnya. Nah, nanti isyraq gitu kan, nanti sebelum zuhur, sudah zuhur. Nah, itu dalam rangka menyempurnakan. Itu sunnah dalam makna fikih ya. Sunnah dalam tasawuf itu adab. Adab. Kita buka misalnya buka kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Ternyata isinya apa? Adab. Mulai bangun guring sampai guring kembali. Itu ada di situ. Lengkap lah tuntunannya dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Bidayatul Hidayah. Awal dari untuk hidayah itu justru kita beradab. Nah, menjalankan adab-adab yang dicontoh oleh Nabi. Ketika kita bicara adab, ujungnya pasti adab berdasarkan sunnah Nabi. Ada adab yang lain. Mesti tak. Kalau tuh juga para salafus saleh, mereka pun rujukannya ya Rasulullah. Makanya kita bicara adab, pasti sunnah di situ. Adab tidur ya. Berarti situ sunnah Nabi menyangkut tidur. Adab makan. Nah, maka itu sunnah Nabi berkaitan dengan adab-adab makan. Nah, itu sudah kita bahas kemarin lah. Nah, masuk kepada poin yang ke-6 sekarang. Nah, yang ke-6 ini berdasarkan cirinya, nah tandanya ini Masjid Al-Ansar. Nah, kalau ada tandai lah. Ini bisa tak tumpang tindih kajirnya enak. Supaya berurutan. Nah, masuk poin 6 di sini adalah tawakal. Tawakal ini merupakan wasiat yang ke-6, yakni menyerahkan diri ya kepada Allah tentang rezeki dan kehidupan. Jadi rezeki dan kehidupan ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ternyata. Jadi artinya kita itu sekedar menjalani hukum sunatullah ya, namun pada hakikatnya kita berserah. Karena kita disuruh berikhtiar, berusaha. Itu adalah merupakan hukum sunnatullah. Sementara tentang keperluan segala sesuatu dalam kehidupan kita sebenarnya itu sudah dalam jaminan Allah. Jadi kalau kita ke sini arahnya, insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada sebenarnya masalah ekonomi dalam kehidupan manusia ini. Ini kita ya nama ulahnya lah. Mun ada masalah ekonomi itu kita nama ulahnya tak. Mun dari Allah kada sudah beres. Kenapa? Sudah jelas dalilnya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ini aja yang kita pingkutin nah. Tidaklah ya
ada daripada makhluk yang melata hatta berupa binatang yang berjalan lawan parut, dabah, artinya berjalannya lawan parut aja. Itu di bumi ini kecuali oleh Allah rezekinya sudah dijamin. Apalagi kita nang bisi betangan babatis ini. Nah, suatu ketika diceritakan tentang masalah ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam memukulakan tongkat beliau ke sebuah batu besar. Pecah batu tadi, ternyata masih ada batu halus di dalam. Catuk lagi, ada lagi batu halus. Catuk lagi, ternyata ada seekor ular dalam batu nang ketiga tadi sedang makan daun hijau. Jadi orang bahari itu wajar ulat saja dalam batu dijamin rezekinya. Ada ungkapan itu dari situ sebenarnya. Jadi ungkapan orang tua habari itu nah, ulat dalam batu gin juai. Ada rezekinya. Itu kisahnya. Nah, bayangkan ulat dalam batu, makanannya daun hijau. Mana-mana itulah kuasa Allah. Dengan kuasa kunnya bisa. Nah, bahkan kuasa Allah itu kan dalam dalam ayat Quran itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kuasa Allah itu. Dan Allah janjikan itu bagi siapa? Yang bertakwa, yang paasian. Paasian dan Allah itu jar Allah rezekinya akan Allah berikan dari jalur yang tidak disangka-sangkanya. Itu. Kalau masih kita cari berusaha atas dasar usaha saja, itu belum kriteria takwa lagi. Nah itu berarti belum bisa disebut orang takwa. Itu ya rezekinya itu adalah min haitsu la yahtasib. Nah itu dijelaskan. Nah jadi jelas ayatnya sudah. Jadi tidak ada satu yang melapak, yang bergerak, beraktivitas di muka bumi kecuali sudah dijamin. Nah, yang bermasalah tadi kita ini sifatnya konteksnya lawan yang nomor 2 tadi qanaah. Nah, besar pasak daripada tihang. Karena bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Nah, jadi kalau kita bisa ada masalah sebenarnya. Bagaimana orang yang bisa? Nah, yang bisa itu itulah yang tawakal pulang bolak-baliknya nih. Kayak apa bisa qanaah? Orangnya yang tawakal. Orang tawakal dia karena qanaah. Nah itu kan. Nah, jadi dia berserah. Jadi dia mengeluarkan sesuatu pekerjaan yang memang secara hukum sunatullah sudah dijalankan dan waktunya sudah Allah tetapkan. Allah menetapkan waktu berusaha itu adalah waktunya. Dalam di Quran itu kan ada wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam untuk berpakaian, maksudnya berselimut, maksudnya guring. Itu maknanya adalah malam itu untuk guring, rehat. Kami jadikan siang untuk ma'isyah, untuk mencari rezeki. Itu siang. Betul-betul ayat Quran adalah siang. Nah, siangnya pun apabila siang itu waktunya adalah waktu duha. Itu yang paling bagus tuh. Mencari rezeki itu di situ. Kalau memang ada tidak bisa di situ ya tidak ada masalah atau besip gitu kan. Nah, jadi yang paling utama dalam Quran itu adalah waktu duha. Itu kenapa? Mana itu waktu matahari yang bagus waktu itu. Memberikan cahaya yang yang nyaman yang kita rasakan dan mengandung obat dari penyakit sinaran matahari itulah waktu pagi itu. Dan sapaannya pun kadang menyengat waktu Isya waktu itu. Nah, dan waktu itu blank dari waktu sembahyang wajib. Kenapa? Karena dari zuhur ke asar itu ampun zuhur. Asar ke maghrib ampun asar. Maghrib ke isya ampun maghrib. Isya ke fajar ampun isya. Fajar ke isyraq ampun fajar. Isyraq ke zawal kosong. Nah, disitulah. Jadi mun hendak cari pekerjaan nang aula nang bagus di situ. Selain keberkahannya dan jangan meninggalkan nang 5 waktu itu gawian.
Nang lima waktu itu jangan sampai bermasalah. Bila bermasalah terhadap nang lima waktu itu berarti gawian kita tuh kada bagus. Bermasalah tak? Itu juga ukurannya. Nah, jadi itu kaidahnya. Bila mengganggu nang lima waktu tuh dari nang abdol, dari nang sunnah muakkadah, itu kaidahnya di situ. Muakkadah berarti qabliyah ba'diyahnya jangan terganggu. Mun mengurangi qabliyah ba'diyahnya, nah masalah tak? Itu gawian tuh kadang awal rusak. Padahal iyanya di ibadah itu iyanya sumber rezeki itu di situ. Lihat ayat Jumat itu. Suruhan Jumat itu. Ayat ke-9 kan suruh Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maknanya adalah di situ Allah menyuruh orang-orang beriman apabila dikumandangkan azan panggilan sholat di hari Jumat, maka penuhilah seruan itu untuk mengingat Allah. Tinggalkan bisnis jual beli nang ma'isyah tadi, itu tinggalkan. Kita berusaha, kita bergawe, tapi panggilan azan dikumandangkan khususnya hari Jumat, tinggalkan itu. Memenuhi panggilan Allah untuk sembahyang Jumat dan meninggalkan gawian, dzalikum khairul lakum. Itu nang baik. Itu nang wujur, itu nang bagus dari Allah nih. Ini Allah mengatakan, itu nang bagus. Jangan pola pikir kita. Mak sayangnya nih, nah langganan kerokok datang nih. Nah langganan bubuhan batu licin datang nih. Ditinggalkan kayak apa nih? Nah, jangan itu jangan itu yang dipahami. Pahami firman Allah. Dzalikum khairul lakum. Hujungnya lihat tak? Surah Jum'ah itu 11 ayat. Di hujung ayat ke-11 tadi kesimpulannya apa? Wallahu khairur raziqin. Jadi sebaik-baik begitu Allah. Kenapa kita mengarasi diri kita? Allah jamin pada Jumatan pasti terbaik itu. Nah itu keyakinan kita. Maka sebenarnya semuanya daripada ibadah kita itu sumber rezeki sebenarnya. Karena sumber rezeki itu dari sisi Allah. Allah yang punya rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allah ar-Razzaq. Ini ada kisah, inilah kisah orang bukit. Orang bukit. Orang bukit itu kan tanda kalau orang di Arab itu apa? Arab Baduy. Bubuhan pedalaman nih. Itu ya rata-rata dalam hal pendidikan kurang lah katanya, dalam hal ilmu belajar. Lain bang wah ini kisah bahari. Bila ada orang tuh nang pina kadano dasar kayak orang bukit ya kayak tahu lah bahasanya tah. Nah, jadi Arabi lah, Arabi. Jadi kita sini orang bukit lah kita. Sugih bang, kalau di gunung pian bubuhannya tuh kadanya nang kada berduit bang. Kaminting ya begunung, jaring begunung, kabun jaring sebuah gunung, kabun pisang sebuah gunung, kabun kaminting sebuah gunung. Dan kan tapi mawak kiranya kalau kaminting itu udah jatuh ya ada bagotik bang, makanya udah jatuhi. Nah, itu kan bisa pulang ininya maulah kena, maulah nang jadinya kalau kita kaminting dari menjatuh seorang beli bak anu cubik maka sebacatok peminting. Ini kada lagi lah. Nah itu sugihnya mau bangkut daun pisangnya aja biar sepikap tuh bang dah daunnya aja dah belum pisangnya lagi. Nah itu kan sugih kisahnya tadi. Jadi walaupun di bukit di gunung sugih. Lalu melihat ke Banjar nih tadi sudah ke Banjar ada melihat makan ke restoran karena sugih makan ke restoran melihat di restoran tadi orang mengambil banyu itu